akan dibahas. Nah, kebetulan hari ini materinya itu mau bahas soal kehidupan hanya permainan sandiwara. Ya. Sekali lagi ini hanya perspektif subjektif saya. Ya. Jadi mohon dicerna kembali, ditelaah kembali, karena ini hanya pengalaman pribadi, ya. Jadi kalau kita, ya kalau saya sih melihat perjalanan jiwa dari satu jiwa, perjalanan saya sendiri dan juga dengan jiwa-jiwa lain yang terkoneksi itu, kalau ditelaah sih ya memang kayak lagi bermain sandiwara ya, gitu. Ada yang ngerti skenarionya, ada yang nggak ngerti skenarionya, ada yang sudah tahu alur ceritanya, ada yang masih ngeblank karena nggak pernah merasa nerima skenarionya, gitu. Ya, menarik memang sih ya. Bisa dibilang dongeng, bisa dibilang nyata, ya. Tapi semua itu kembali lagi ke pengalaman subjektif ya. Jadi mudah-mudahan dari materi ini bisa membantu melihat dari perspektif yang tanda kutip nih mungkin nggak pernah nggak pernah dikulik ya. Jadi kita mulai aja ya. Sebenarnya simple sih sebenarnya, tapi coba saya sampaikan dari sudut pandang pengalaman perjalanan saya ya. Nah, jika saja kau mau mengamati sejenak aja dan merenung kembali soal perjalanan hidupmu dari lahir hingga ke titik ini, sebenarnya semua genre itu jenis ya, jenis film tuh sudah pernah hadir di kehidupan. Ya. Ada yang episodenya soal tema film soal sedih, film bahagia, drama, komedi, bencana, tragis. Bahkan juga beberapa episode action sudah dilakoni. Ini biasanya nih yang sudah berumah tangga nih kalau action nih ya. Jadi kalau berumah tangga tuh action. Ya. Actionnya berupa action yang tag team atau kerjasama ataupun berseberangan gitu loh. Horor ya udah pasti gitu. Kalau nggak sadar ya berarti horor itu. Ya. Jadi kalau ditelaah-telaah tuh iya ini semua udah pernah ini gitu loh. Saya udah ngalamin nih. Baik ini episode soal sedih, bahagia, drama, komedi, tragis apa lagi sampai ke action gitu. Ya. Ya menarik sih, iya juga ya gitu. Nah, artinya ya kita selama ini seperti seorang aktor film yang sedang syuting seluruh genre film itu dan episode-episode film itu bahkan tanpa membaca skenarionya terlebih dahulu. Nah ini emang agak unik nih gitu ya. Panggung sandiwara di bumi ini emang agak unik. Ya. Kita disuruh ngalamin, padahal belum punya pengetahuan ya kadang-kadang gitu.
Tiba-tiba langsung action, langsung tahu-tahu spiritual awakening, masa-masa gelap jiwa gitu kan, ya kan. Tiba-tiba berubah bucin dan yang tadinya happy, indah-indah, hidup itu indah gitu kan, berbunga-bunga, tiba-tiba patah hati, bucin, depresi, kurus kering, ya kan, jatuh miskin, kejebak adiksi gitu, ya. Ternyata semua ada skenario-nya guys, kita lupa baca skenario-nya. Lu ngapain main episode itu? Itu kan skenario-nya kan harusnya nggak main film itu. Oh iya juga ya. Ya nggak apa-apa gitu. Ya. Tentu saja ini sangat menantang gitu, untuk dilakoni karena ada banyak sekali reaksi dan respon yang dialami dari diri yang diliputi oleh emosi-emosi natural namun membingungkan. Jadi setiap pengalaman dari satu episode ke episode berikutnya itu kita tuh mengeluarkan sebuah reaksi dan respon yang sebuah respon dan reaksi itu yang otentik karena kita nggak tahu gitu, ya. Lalu respon dan reaksi itu selalu diliputi oleh emosi-emosi natural namun membingungkan gitu. Karena perjalanannya dari satu episode ke episode berikutnya bagaikan sebuah misteri yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jadi kita tuh kayak nggak pernah tahu ini abis ini ngalamin apa nih, gitu, ya. Kita nggak akan pernah tahu. Nah, makanya begitu kalau teman-teman udah belajar sadar ya nanti ngerti tuh esensi hidup mengalir tuh, mengikuti aliran semesta gitu, ya. Nah, di momen kebingungan itulah kita melahirkan karakter baru. Nah, karakter atau identitas baru yang selalu berusaha untuk bertahan dan mencoba mengikuti alur ketidakpastian kehidupan yang semakin lama semakin jauh dari kendali diri. Ya. Jadi cara respon dan cara reaksi kita itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah pola. Dan pola itu melahirkan sebuah karakter. Karakter inilah yang menjadi identitas gitu loh. Ya. Nah, karakter baru inilah yang saya sebut sebagai diri palsu yang dikomandoi oleh ego dan pikiran sebagai tim perancang strateginya. Ya. Yang menarik justru bukannya mereka mencari tahu soal skenario utama kenapa diri bisa hadir di kehidupan yang kita jadikan sebagai panggung sandiwara, malah mereka membuat skenario sendiri soal bagaimana peran yang mau dijalani ke depan, yaitu fokus mengejar duniawi saja. Jadi fokusnya itu ngejar hal-hal yang urusannya itu dominan ke ranah duniawi, yaitu perolehan. Ya. Nah, karakter baru ini atau yang saya sebut sebagai diri palsu ini, fokusnya cuma satu, yaitu fokus ke luar diri. Ya. Fokusnya keluar diri. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya adalah dirimu itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang dikejar gitu loh. Ya. Yang penting adalah soal eksistensi diri. Di saat kamu memperolehkan hal-hal yang sudah disepakati oleh, nah ini nih, fokusnya keluar aja, ya.
ngejar harta, ngejar materi, ngejar jabatan, kekayaan, ya, wibawa gitu ya. Nah, diri palsu tuh fokusnya hanya keluar. Ya. Yang dimana tanpa disadari, pada saat dia fokus ngejar keluar, maka yang menjadi paling penting adalah hal-hal di luar diri yang dilabel sebagai subjek, sedangkan dirimu sendiri hanya secondary atau objek. Gak penting, dirimu tuh gak penting. Kalau si karakter diri palsu itu yang mengkomandoi dirimu ini, gitu, ya. Bekerja keras. Nah, jadi pada saat dia pada saat dia dikuasai oleh diri palsu membuat skenario sendiri soal bagaimana peran yang mau dijalani ke depan di dalam kehidupan ini, yaitu soal fokus mengejar duniawi saja. Bekerja keras, mengejar perolehan agar nanti memiliki status sehingga diakui dan dihargai oleh sosial menjadi salah satu tujuan penting yang wajib dipenuhi di permainan ini. Ya. Jadi kerjanya itu kayak hamster tuh. Ya, nyari likes lah, nyari simpati, ngejar perolehan, nyari wibawa, status, ya kan, nyari jabatan, ya. Udah kayak hamster, kerjanya tuh fokusnya keluar diri aja. Makanya makna dirinya itu ditaruh di luar. Ini lebih bermakna daripada kamu. Ya. Ya, Tiana. Ini sampai sini relate gak nih kira-kira nih? Minum dulu bentar, guys. Ada yang pernah ngalamin yang sama? Ya. Cukup ya, cukup relate lah ya. Nah, namun alih-alih skenario dadakan yang dibuat sendiri itu mampu membawa makna, jadi malah justru sedari awal sudah membuat diri terjebak di pola hidup yang survive. Yang dimana di dalam pola ini, episode soal bertahan hidup, memaksa diri, sampai soal kelelahan yang tak berujung sukses pun mulai dilakoni. Ya. Jadi pada saat dia kejebak nih dengan skenario yang dibuat oleh diri palsu tuh, kita akan kehilangan banyak sekali energi, waktu, sumber daya untuk mengejar sesuatu tuh yang sebenarnya itu belum tentu bisa kita dapat juga sih. Gitu loh. Selama itu nggak dapat, kamu nggak bisa menemukan yang kamu anggap sebagai makna. Ya. Kenapa? Karena semua itu karena diri tidak menjalani dan melawan alur cerita skenario sejatinya. Ya. Dan semakin jauh dari sang sutradara panggung sandiwara kehidupan yang kita mainkan. Nah, diri palsu itu dia ingin menjadi Tuhan atas dirimu. Yaitu ego dan juga pikiran yang merasa mempunyai kuasa untuk membuat pilihan. Yang disebut sebagai free will. Jadi free will itu sebenarnya menurut saya tuh hanya proses meminta perpanjangan waktu. Karena kita belum siap. Ya.
Dan yang menggunakan free will itu lebih dominan ego. Karena dia tidak mau mengikuti skenario sejati yang sebenarnya dari sejak awal sudah disepakati dengan sang sutradara, yaitu sang pencipta. Ya. Dan di saat kita fokus ke skenarionya diri palsu, maka diri akan semakin jauh dari sang sutradara atau sang sumber. Makanya pada saat kamu fokusnya adalah keluar diri dan kamu hanya objek, kamu hubungan dengan sang sumber itu, dia terputus. Gitu loh. Dia terputus, karena kamu nggak punya makna. Kamu kehilangan makna, dan kamu makin jauh dengan sang sumber. Sehingga koneksi itu nggak ada, guys. Ada mental block di sini. Dia tidak bisa terkoneksi dengan sang sumber. Nah, episode Survive ini akan berakhir di saat hadirnya sebuah episode penting cukup dijalani apa adanya, yaitu episode soal spiritual awakening. Ya. Dia bisa berakhir kalau momentum ini diambil. Karena ini hanya momentum. Ya, hanya momentum. Dan ini adalah sebuah episode penting untuk bisa mengenal karakter dan peran asli serta skenario sejati yang sudah dituliskan oleh sang sutradara untuk diri kita. Nah, ya. Jadi diputar balik nih arahnya nih. Woi, kamu sekarang sudah saatnya. Ya. Fokus ke dirimu sendiri. Nah, makanya dari sini spiritual awakening ini spiritual awakeningnya nih. Di balik kehidupannya itu dari objek menjadi subjek. Nah, pada saat kalau dia memfollow up itu, dia fokus menggali lagi mengenal diri dia sebagai subjek, maka makna yang tadinya di luar sekarang balik ke dalam. Pada saat dia menemukan makna di dalam diri dia, otomatis koneksi dengan hypersubjek atau sang pencipta atau sang sutradara itu hadir. Oh, semakin dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadirlah sebuah koneksi tak terbatas. Ya, sampai sini paham kenapa spiritual awakening itu dihadirkan? Supaya kamu nggak kehilangan, supaya kamu tuh kembali ke kodratnya kamu, fitrahnya kamu. Agar apa? Agar koneksi itu hadir, connect guys. Karena sudah di dalam satu ya. Karena sudah dalam satu bagian yang utuh. Nah, ini yang disebut sebagai tauhid sentris. Hablumin Allah. Simpel kan? Nah, saking sayangnya dihadirkanlah spiritual awakening. Untuk apa? Untuk kuasa dari diri palsu itu lepas. Baliklah ke diri sejati. Tetapi ini baru gerbang awal. Baru permulaan. Kenapa? Karena butuh proses. Melampaui program yang sudah melekat di dalam bawah sadar lewat yang namanya fokus ke diri sendiri. Ya. Di saat kamu fokus, di saat kamu niat, di saat kamu usaha, praktek, istiqomah, kamu akan kembali sekali lagi menjadi subjek
atas kehidupan, dan kamu akan menjadi pemeran utama dalam panggung sandiwara kehidupanmu sendiri. Kamu nggak perlu ingin jadi orang lain, guys. Nggak penting. Orang lain itu nggak penting, karena mereka cuma figuran bagi panggung sandiwara kehidupanmu sendiri. Pemeran aktor utamanya ya kamu sendiri. Film yang sedang dijalani ini kamulah bintangnya. Gitu loh. Dan di sini nih nggak ada kompetisi gitu loh, nggak ada kompetisi. Kenapa? Karena cuma ada aku dan dia. Udah. Nggak ada yang lain. Yang lain gimana? Yang lain hanyalah aku yang di raga yang berbeda. Nah, kalau udah di sini, ini paham soal yang namanya oneness. Aku, kita adalah sama. Aku, kamu, kita adalah sama. Adalah satu. Kenapa? Karena sumbernya dari satu. Ya, oke. Sampai sini bisa ngikutin ya. Ya. Kamu adalah aku yang lain gitu loh. Kamu adalah aku yang lain, mantap gak? Tapi kamu jangan pinjam duit sama aku. Ya karena kamu punya skenario sendiri gitu loh. Nanti kan jalanilah skenario hidupmu sendiri gitu. Ya kan? Aku dan kau jelekan kau. Iya bener ini gitu kan. Ya. Jadi ada momentum. Momentumnya adalah episode spiritual awakening. Ya, di mana episode penting untuk bisa mengenal karakter dan peran asli serta skenario yang sejati yang sudah dituliskan oleh sang sutradara untuk diri kita, dan kita mainkan sebaik mungkin yaitu peran itu. Ya. Namun, ada namunnya nih. Namun butuh penghayatan yang mendalam gitu loh, untuk bisa menjalani episode awakening ini secara baik dan benar. Karena diperlukan isolasi diri yang tidak nyaman untuk menemukan kembali jati diri, peran kita, dan visi soal skenario sejati itu pun akan terbentuk sendiri. Jadi semua jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam diri nih. Soal siapa aku, untuk apa aku ada di sini, ya, misi jiwaku, potensiku, skenarioku, ya, semuanya udah ada di dalam diri. Masalahnya kamu dulu ngelihatnya keluar diri gitu. Ya. Oke. Jadi soal yang namanya skenario sejati, jati diri, peran kita di sosial dan juga di kehidupan ini, visi, misi, itu sudah ada di dalam diri. Kalau kamu bisa menghayati. Gitu. Ya, kalau COVID kan awakening massal ya. Nah, pada saat penghayatan episode spiritual awakening ini, dan kamu melakukan isolasi secara mandiri, kau tidak dapat mendengarkan apa-apa kata temanmu. Kau tidak dapat mendengarkan apa kata keluargamu.
apalagi soal kritik-kritik dan opini sosial. Ya, karena kita diminta fokus ke diri sendiri di saat menjalankan episode spiritual awakening. Jadi ini masa transisi nih. Nah, di masa transisi ini, kunci dari orang yang berhasil atau tidak berhasil, kuncinya adalah di fokus. Fokusnya masih keluar atau ke dalam diri. Gitu loh. Ya. Yang terpenting, jangan membenci permainan ini. Jangan membenci kehidupan ini. Jangan membenci pengalaman ini. Ya. Belajarlah menerima episode-episode yang sudah dilalui dan niatkan untuk mainkan episode yang berikut sebagaimana mestinya. Jadi kuncinya adalah belajar untuk penerimaan dulu. Belajar untuk mengakui dulu, saya pernah ngalamin episode yang buruk, pengalaman yang kurang baik, tetapi diakui itu hanya sebuah skenario episode yang membawa kamu kembali ke titik kesadaran. Ya. Gimana caranya kita belajar menerima sepenuhnya kok? Niat. Sama praktek. Dua itu aja. Di saat kamu niat, kamu akan menemukan caranya dengan sendiri. Kamu akan mencari bagaimana baiknya ya. Dengan praktek, kamu akan tahu apa yang masih perlu diniatkan lagi. Ya. Jadi diterima dulu yang kemarin. Kalau belum bisa terima, nanti episode berikutnya kamu hanya mengulangi pengalaman yang itu-itu saja. Ya. Jadi bentuklah karakter yang selama ini kamu inginkan. Mulai dari mengolah sumber daya yang ada. Nah, sumber daya tuh banyak, guys. Banyak banget sumber daya. Ya. Kita kasih lihat nih sumber daya ya. Resourcefulness banyak banget. Makanya kalau kamu merasa miskin, merasa nggak punya apa-apa, oh berarti kamu kurang sadar. Ini sumber daya. Ya. Kamu sadar nggak? Banyak sekali energi yang bisa kamu olah menjadi sumber daya, modal besar untuk kamu merubah realita. Ya. Yang pertama adalah raga yang sehat. Kedua adalah kecerdasan. Ketiga adalah kebijaksanaan. Ya. Yang keempat adalah visi. Kamu kurang modal apa lagi? Itu yang di dalam diri, belum lagi yang namanya energi inti dari diri yang ada di tulang ekor. Nah, belum lagi ditambah dari yang namanya makanan, asupan. Belum lagi yang namanya olah nafas. Belum lagi yang namanya matahari. Belum lagi yang namanya grounding, elektromagnetik dari bumi. Ya. Ya, belum lagi yang namanya energi semesta.
baik yang dari atas maupun yang sekitar. Gitu loh. Kamu kurang apa lagi, guys? Hah? Duit. Olah ini jadi duit. Gitu loh. Makanya kamu dikasih yang namanya akal. Dia kalau kamu paham kamu punya akal, mbok diakalin. Jangan ngeluh gitu loh. Jangan ngeluh. Kamu tuh bisa napas sehat, ketawa aja, makan aja masih normal. Itu udah bersyukur banget. Nggak percaya kamu tuh berharga? Siapa yang mau dikasih duit 10 miliar? Hah? Langsung dikasih. Siapa? Ada nggak? Semua pasti mau, betul kan? Nah, mau, oke. Siapa lagi? Mau. Oke, berarti kan misalnya ada pilihan dikasih 10 miliar. Oke? Oke. Kamu kan bilang, wah saya nggak punya apa-apa kok. Gitu loh. Dikasih nih. Ya betul. Tapi kalau besok, setelah menerima duit ini sore, besoknya kamu meninggal, mau nggak? Ayo. Oh nggak mau, amit-amit. Ya berarti nilai dirimu itu ya lebih dari 10 miliar gitu loh. Wong geblek iki piye to ora sadar gitu loh. Lah kamu aja berarti sudah nilai dirimu itu enggak, enak aja lebih dari 10 miliar gitu loh saya mah. Lah buktinya nggak mau dikasih 10 miliar besok mati gitu loh. Terus kamu kurang apa guys? Guys kurang apa gitu loh? Hah? Kurang sumber daya apa lagi di kau? Makanya saya pernah baca buku Bob Sadino, ketemu orang yang bilang kurang modal. Kamu kurang modal, itu dengkul kamu mau nggak saya bayar 500 juta? Nggak mau. Ya itu udah modal katanya. Makanya modal dengkul gitu. Nah jadi belajarlah menghargai diri dulu. Kasihlah harga gitu loh. Kalau kamu mau dihargai oleh kehidupan, pasang harganya gitu loh. Kan udah nih 10 miliar berarti harganya, yakin nggak gitu loh kamu itu bernilai 10 miliar, hidupmu itu bernilai 10 miliar gitu loh. Nah, kalau yakin ini baru bisa masuk energi semesta. Terbuka dia. Set. Gitu. Ini connect-nya sama akar. Ini soal apa? Ini soal keberlangsungan hidup. Kalau orang miskin nih kalau orang miskin ininya dia ketutup. Harusnya begini,
Ya. Kalau dia mental miskin, jadinya ketutup begini. Kalau ini ketutup, ini ketutup. Nah, makanya kuncinya di sini. Gitu loh. Di saat dia bisa menerima kehidupan apa adanya, dia terbuka. Dia nggak takut lagi soal besok. Ininya terbuka, kayak corong. Nah, ini terbuka, baru masuk tuh, set. Masuk ke sini jadi yang namanya visi. Dari visi ini nanti diproses nanti ke emosi. Emosi diproses lagi nih ke kebijaksanaan. Kebijaksanaan dijadiin lagi nih lewat suara jadi yang namanya kehendak. Nah, kehendak inilah yang dikirim jadi vibrasi ke semesta. Semesta akan hadirkan itu jadi peristiwa gitu loh. Kun fayakun jadinya. Waduh. Kelamaan di bumi sih. Jadi kalau dikasih tahu pelajaran langit jadinya bingung gitu loh. Aduh, makanya jangan kelamaan di bumi. Ya, mental miskin, bucin lah, takut mati lah, ya Allah. Makanya ketutup. Kalau ketutup, ya sang sumber yang ada di sini nih yang gede ini nih. Terputus dia sinyalnya tuh, mental block jadinya. Ada hijab, mantul dia. Makanya kamu jarang dapat intuisi kalau ini ketutup nih. Jarang. Gitu loh. Jarang dapat intuisi. Orang bucin nggak bisa, karena kamu hanya jadi objek, gitu loh. Contoh intuisi itu di saat kamu lagi bingung, intuisi hadir, kamu bisa dituntun. Coba kamu kontak si A, tanyain soal ada kerjaan nggak, gitu. Diawali dengan penerimaan soal realita yang sekarang. Diterima dulu. Orang yang ininya bermasalah, akarnya bermasalah, itu nggak pernah bersyukur, guys. Lupa dia bersyukur. Beneran. Lupa dia bersyukur, gitu loh. Ya. Saking lupa bersyukur, saking mikirin bucin gitu kan. Dirinya nggak diurus. Gitu. Cakra akar. Cakra akar tuh soal keberlangsungan hidup. Takut mati, takut nggak ada arti, kehilangan makna, nggak punya duit, gitu loh. Hidup nggak pasti, itu akarnya bermasalah tuh. Ya. Banyak keinginan, nah itu juga akar tuh. Tuh, misalkan uang 100 juta itu kan. Kerja kagak gitu kan. Mau loa gitu. Wong edan gitu kan. Afirmasi, scripting. Saya akan menerima uang 10 miliar. Lah, 10 miliar. Megang 100 juta aja belum pernah, pipi ya iki toh. Nah, betul, rebahan, loa aja tiap hari. Gitu kan. Wong edan.
Akalnya nggak dipakai. Padahal kebijaksanaan itu membutuhkan yang namanya akal sehat. Kalau nggak ada akal sehat jadinya gitu. Edan. Megang belum, kalau nulis lebih dah. Aiki serakah gitu loh kan jadinya. Makanya kalau praktisi-praktisi lo, kalau saya mah tantang aja dulu. Kalau kamu bisa narik duit yang sekarang bisa nggak kamu sumbangin, kamu tarik lagi. Kalau bisa, saya ikut kamu. Gitu loh. Pasti nggak bisa, guys. Ayo, mau taruhan? Coba suruh tarik lagi duitnya, coba diamalin gitu loh. Kalau bisa mah nggak usah buka kelas, ngapain ngarepin kamu bayar ATM gitu loh, ikut kelas. Nah, jadi kamu perlu menggunakan akal sehatmu. Akal sehatmu dipakai, kalau enggak kamu bakal diakalin gitu loh sama orang gitu loh. Dikasih akal lo nggak dipakai, biar nggak dipakai diakalin ngoceh-ngoceh kan lucu gitu kan. Aduh, alasan si guru mau penuh. Itu mah lagu lama kaset kosong itu. Walid biasa. Ujung-ujungnya dikahbatin gitu kan. Gitu loh. Lah kalau sumber dayanya segini kamu bilang kamu miskin, gak salah kalau dibilang wong edan. Kurang apa gitu loh. Ini sumber daya semua loh. Kamu tinggal olah loh. Kalau nggak tahu cara olahnya, belajar, makanya cari pengetahuannya dong. Belajar, terus praktekin. Belajar, praktekin lagi. Belajar, praktekin lagi gitu loh. Biar pengalamannya hadir. Jangan mau carinya jalan pintas mulu. Rebahan, loa. Mau dapat duit 10 miliar gitu. Itu namanya kamu diakalin. Gitu. Ngimpi. Ini Mas Didot nih. Temennya banyak soalnya. Jago-jago narik-narik gitu. Ya kan? Ngomong narik 1 triliun. Ke salon aja mikir gitu loh. Ke salon dulu lah. Maksudnya tuh dibenerin gitu loh. Biar kelihatan. Paling enggak tuh biar inilah. Looksnya tuh kelihatan orang kaya gitu loh. Ya kan? Lah ke salon aja mikir gitu loh. 300-400 ribu. Like piye gitu loh. Mau narik uang 1 triliun. Aduh. Ngomongnya miliaran, ngeri kali guys. Lu saya nggak gibah, saya ngomongin realita.
Gitu. Ya. Siapa? Tanya tuh Mas Didot tuh, ya. Temennya Mas Didot soalnya. Aduh, belum pernah dijewer aja, sekali dijewer lo nyangkut itu ntar kupingnya. Ya, jadi bentuklah karakter yang selama ini kamu inginkan, mulai dari mengolah sumber daya yang ada. Dengkulmu dipakai guys, dengkul ini mahal. Kalau kata Bob Sadino gitu. Ini 500 juta, ini 500 juta, kamu punya modal 1 M dari dengkul doang. Belum ginjal. Aduh, kocak kali guys, beneran guys. Ya. Nah, sumber dayanya apa aja? Ya selain waktu, tenaga, semangat, energi. Energi kan tadi udah dibahas ya. Energi kan banyak nih, energi ini resourcefulness-nya ini banyak nih. Ada dari makanan bisa diolah jadi energi, olah nafas bisa jadi energi, ya. Elektromagnetik dari bumi, grounding bisa jadi energi, matahari bisa jadi energi, ya. Tumbuh-tumbuhan, rumput bisa jadi energi. Belum lagi kalau kamu bisa ngakses yang namanya cosmic energy. Ya. Nah, kalau cosmic energy itu nunggu antenanya dulu. Ya. Bentar-bentar guys. Ini ada ini dulu, verifikasi dulu. Nah, jadi dia butuh antena nih. Jadi cosmic energy dia bisa ditarik lewat yang namanya antena. Ini namanya pineal gland. Ya. Ini namanya pineal gland. Nah, pineal gland ini nanti dia itu akan jadi yang namanya transmitter, dia bisa ngirim sinyal, dan dia bisa jadi namanya receiver, dia bisa nerima sinyal. Ya. Oke. Tapi energi ini masih harus diolah di dalam raga. Nah, ada beberapa teknik meditasi itu untuk ngolah ini nih. Wow, di sini ada tungkunya dinyalain gitu, ada apinya. Dibakar gitu loh, kayak dimasak jadi energinya. Ya. Nah, tinggal teman-teman cari deh tuh meditasi apa. Sok monggo silakan. Saya sudah kasih clue-nya ya. Oke. Di saat kamu punya energinya, di saat kamu fokus, di saat kamu latihan, kamu akan makin lebih baik. Gitu. Ya. Kundalini lain lagi. Kundalini itu energi dasar yang sudah ada. Gitu. Nah, jadi waktu, tenaga, semangat, dan juga energi, fokuskan terus hanya untuk menjiwai peranmu yang sejati, yaitu menjalankan skenario utama yang sudah dibuatkan khusus. Jadi kamu dibikinin skenario khusus oleh yang namanya sang sutradara, yaitu sang pencipta. Sehingga dirimu bisa menjadi pemeran utama dalam sandiwara kehidupanmu sendiri. Jadi nggak perlu tuh, saya ingin jadi si A, saya ingin jadi Cohen misalnya, yang ngapain gitu loh. Saya ingin jadi figur otoritas, seperti figur otoritas saya, nggak perlu gitu loh ya. Karena kamu punya yang namanya itu keunikan dan keotentikan yang ada di dalam fitrah dirimu sendiri. Makanya kamu kembali menjadi
belajar kembali menjadi subjek dalam kehidupanmu, sehingga koneksi dengan hypersubjek atau sang pencipta itu hadir dengan sendirinya. Ya, hadir dengan sendirinya. Inilah yang disebut sebagai tauhid sentris. Gitu. Dulu sebelum awakening, ini kan awakening nih, spiritual awakening. Dulu sebelum awakening kita hanya fokus keluar, ini jadi subjek, kita cuma objek, nggak ada penting gitu loh. Duit lebih penting, jabatan lebih penting, materi barang mahal lebih penting, iPhone lebih penting sampai ngantri-ngantri gitu kan, cicil-cicil setengah mampus gitu loh, sampai TBC kerja juga dicicil, itu lebih penting. Karena memberikan satu yang namanya itu eksistensi dalam sosial. Ya, padahal ya kalau kamu udah tahu dikibulin, padahal diakalin sama merek-merek itu. Nah, jadi maknanya itu di luar diri, maknanya di sini. Di saat spiritual awakening, keadaan berbalik arah. Gitu. Kamu kembali menjadi subjek dalam hidupmu dan kamu mulai mendalami fokus untuk mengenal dirimu sampai kamu ketemu fitrah. Nah, koneksi itu terhadir tuh. Makanya ada ayat yang mengatakan siapa yang mengenal dirimu dia akan mengenal Tuhan. Dan koneksi itu akan hadir sampai kamu nggak sadar lagi. Karena kadang-kadang godaannya di sini bukan karena godaan, guys. Lebih halus godaannya. Jadi hati-hati ya, guys. Oke. Menjadi pemeran utama dalam sandiwara kehidupanmu sendiri. Jika tidak, maka kamu hanya akan menjadi pemeran figuran saja bagi kehidupan orang lain. Nah, itu dia. Kamu mau pilih jadi pemeran utama dalam kehidupan sandiwara kamu sendiri, atau kamu mau jadi figuran, tim hore dari kehidupan orang lain. Sok dipilih. Ya, 10.003 dipilih. Oke? Aku mau pemeran utama lah. Kamu lebih mentingin bucin, gimana sih? Gimana mau jadi pemeran utama kalau masih bucinan mah? Itu. Jadi jangan mau jadi kayak Cohen, nggak bisa. Kita beda skenario. Ya, oke. Kamu jadi dirimu sendiri. Makanya kalau belajar begini jangan bergantung sama guru. Jangan, guys. Ya. Nanti kamu kehilangan jati diri karena ingin menjadi guru yang kamu elu-elukan itu. Jangan. Makanya tanya deh yang udah private sama saya. Kamu harus berdaulat atas dirimu sendiri gitu loh. Ya. Jangan bergantung sama saya, tanya.